Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ribu Purwaningrum dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini bertujuan untuk mengikuti lomba UNS Mengajar Daring mewakili Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa yang kami ajar adalah mahasiswa calon konselor dari Universitas 11 Maret, dari RM Said Surakarta, dan dari IAIN Salatiga. Semoga Bapak dan Ibu juri berkenan dengan video yang kami kirimkan. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kembali saya buka. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada seluruh mahasiswa calon profesional helper yang hari ini sudah berkenan untuk hadir di ruang Zoom yang saya berikan. Sebetulnya kegiatan kita pada pagi hari ini itu tujuannya adalah untuk membantu program studi saya, Mas dan Mbak, program studi bimbingan dan konseling untuk mengikuti kompetisi UNS Mengajar Daring di tahun 2022. Mas Henry, kalau IAIN Salatiga itu profil lulusannya di mana nantinya? Kalau di IAIN Salatiga, karena ini udah di bawah Fakultas Pendidikan, otomatis kalau tidak melanjutkan ke S2 berarti jadi guru BK, Bu. Oke, berarti sama ya, Mas, sama dengan di UNS, nanti luarannya sama-sama akan menjadi guru BK. Baik, ini ada pertanyaan yang saya munculkan di slide pertama, monggo silakan dijawab. Apa yang saudara ketahui tentang professional helper dan tugasnya? Ya, baik. Jadi kalau di sini bisa kita simpulkan begitu ya. Yang paling banyak jawabannya adalah membantu. Karena memang kita tugasnya sebagai professional helper. Tetapi di sisi lain, mahasiswa yang hadir di sini hari ini juga menuliskan membantunya ini lebih spesifik. Membantu orang lain, menyelesaikan masalah, memecahkan masalah. Ini ada menulis ahli membantu, memberikan pelayanan, kemudian apalagi ya tadi menolong. Tapi ada yang unik juga, menjawabnya memandirikan orang lain. Bagus. Tidak hanya memecahkan masalah saja, tapi memandirikan orang lain. Mbak Eri, saya bisa dibantu ya. Tadi pasti menjawab yang sangat perlu ya, Mbak? Iya, Bu. Gimana Mbak Eri? Kenapa menjadi konselor itu perlu untuk memperhatikan dan mengupayakan adanya self-care? Barangkali Mbak Eri bisa sharing di sini. Karena menurut saya ketika kita mau membantu itu ya kita harus harus sudah sehat intinya harus sudah udah nggak ada masalah gitu loh, Bu. Jadi ketika kita membantu itu kitanya sendiri udah berdamai dengan diri sendiri, udah nggak ada masalah gitu. Jadi bantuan kita juga lebih maksimal, terus juga tujuan dari bantuan kita akan tercapai. Oke, terima kasih Mbak Eri. Karena sulit ya kalau kita mau membantu orang lain, tapi kita sendiri ternyata masih butuh bantuan. Ibarat kalau kita mau memberikan pinjaman uang pada orang lain, tapi kita sendiri masih kesulitan keuangan gitu ya Mbak Eri. Barangkali bisa memberikan bantuan, tetapi tidak bisa optimal. Berbeda dengan kalau kita sebetulnya sudah bisa mengelola apa yang ada dalam diri kita. Terima kasih Mbak Eri. Nah, saya berikan tajuk self-care bagi calon profesional helper. Saya tidak gunakan istilah konselor, saya tidak gunakan istilah guru BK, karena memang di setiap tempat kita mencari ilmu, rupanya profil lulusannya berbeda-beda. Tetapi meskipun berbeda-beda, satu tujuan kita adalah betul-betul menjadi professional helper. Baik, saya lanjut. Nah, di sini yang tadi saya tanyakan pada Mbak dan Mas sekalian. Sebetulnya self-care itu apa? Kadang kalau saya berbicara dengan generasi Z, mungkin adik tingkat kalian ya, semester 2, semester 4, mereka kerap kali mengucapkan, aku pengen self-care. Self-care itu penting. Kalau nggak self-care, saya bisa gila gitu. Tetapi ketika saya cross-check, ternyata self-care yang mereka lakukan itu misalnya
check out di Shopee sampai uangnya habis, kemudian katanya healing, jalan-jalan ke Tawangmangu gitu misalnya, nggak pulang-pulang, atau berhari-hari di sana, sampai uangnya habis lagi. Padahal kalau kita bicara tentang self-care, saya mengutip dari apa yang dituliskan oleh Audre Lorde, seorang penulis dari Amerika. Dia mengatakan bahwa self-care itu sebetulnya bukan upaya untuk memanjakan diri. Professional helper, bekerja tanpa resiko, itu merupakan hal yang tidak mungkin. Pasti ada resikonya. Bahkan resikonya professional helper ini sangat tinggi. Karena kita berhubungan dengan orang yang punya kesulitan, maka pasti ada resikonya. Tapi dengan mengupayakan self-care yang tadi ada 5 poin, sebaik mungkin resiko-resiko tersebut kemungkinan bisa diminimalisasi. Monggo silahkan jika ada sharing atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan self-care, saya berikan kesempatan. Perkenalkan, saya Bella Novianti. Jadi saya ingin bertanya mengenai ini, Bu. Kan misalkan ya, Bu, itu waktu PPL itu kan saya pernah mengalami yang namanya kayak pas lagi bimbingan klasikal itu siswanya tuh nggak kondusif gitu loh, Bu. Benar-benar kayak yang membuat saya tuh menahan emosi segala macam dan cukup terganggu lah saya dengan hal-hal yang dilakukan siswanya itu. Nah, terus habis itu kan langsung ada ke kelas sebelah ya, Bu. Langsung ada jadwal di kelas sebelah dan itu benar-benar membuat saya tuh kayak saya ngerasa saya tidak bisa maksimal di kelas sebelah ini karena kelas sesudahnya, karena di kelas sebelumnya ini saya merasa kayak udah capek, energi saya udah terbuang di situ, maksudnya kayak ngerasa lelah sama diri saya di situ. Nah, gimana caranya coping yang kira-kira mungkin bisa saya lakukan, Bu? Karena menurut saya itu waktunya singkat sekali ya, bukan karena kalau bimbingan juga mengingat kita harus banyak sekali hal yang harus kita lakukan dengan waktu yang terbatas, dan ditambah dari berpindah kelas itu kan tidak ada jeda waktu ya, Bu. Nah, gimana caranya kita tuh biar bisa merubah mood kita dengan seketika biar tidak mempengaruhi ke anak selanjutnya gitu. Tadi kan kita sudah diskusi tentang self-care, upaya self-care. Kira-kira sejauh ini, saya tuliskan ya pertanyaannya, kira-kira sejauh ini sudah mampukah melakukan self-care? Jika sudah, bagaimana bentuknya? Dan jika belum, apa yang akan dilakukan? Monggo, silahkan. Saya tuliskan di chat, saya berikan waktu 2-3 menit untuk menuliskan di situ untuk sekedar evaluasi. Monggo. Terima kasih untuk sharingnya di Zoom. Apa yang saya tanyakan di bagian akhir dari sharing kita hari ini itu sebetulnya saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa untuk melihat lagi. Saya kira-kira sudah sampai di tahap mana terkait dengan self-care ini. Karena sekali lagi kita nantinya akan menjadi professional helper yang harus bertemu dengan banyak orang, dengan banyak kriteria atau karakter, dengan banyak permasalahan yang mereka bawa. Dan tugas kita yang tadi ya, mendengarkan, ada, tidak judgement, dan seterusnya. Itu butuh perjuangan yang luar biasa. Maka self-care bisa kita mulai dari sini, dan ketika kita bisa melakukan upaya untuk merawat diri dengan lebih baik, maka hidup kita akan menjadi jauh lebih sehat. Karena kita mencintai diri sendiri, kita berupaya untuk terus hidup dalam arti hidup berkembang optimal gitu ya, bisa menunjukkan aktualisasi diri, bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu hidup yang sesungguh-sungguhnya. Kalau kita bisa self-care, bisa mengupayakan self-care, maka kita bisa mencapai hidup yang seperti itu tadi. Bukan hanya, kalau Mbak Linda tadi mengatakan, bukan hanya upaya untuk menyenangkan diri, tapi juga upaya untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, seluruh mahasiswa, terima kasih hari ini sudah hadir dari UNS, dari IAIN Salatiga, maupun dari UIN Raden Mas Said, Surakarta. Semoga apa yang kita diskusikan di sini hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi gitu ya, bisa sharing-sharing lagi. Mohon maaf karena hari ini saya ajak untuk diskusi di sini. Saya tutup kegiatan kita sampai siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.